Halo semuanya, perkenalkan nama saya Steven F. P. Manurung. Saya dari program studi Sarjana Informatika dengan NIM 11S25013. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan pada bagian praktikum yaitu reusable units and interaction. Jadi saya akan menjelaskan pada bagian latihan dan tugasnya. Jadi, nah pada bagian pertama ini, latihan pertama pada modul ini membahas tentang pembuatan reusable unit sederhana, yang dimana menggunakan tiga file yang berbeda yaitu libmat libmat.h, libmat.c, dan main.c. Nah, reusable unit adalah fungsi atau konsep dalam pemrograman C yang bertujuan untuk memisahkan bagian program berdasarkan fungsinya agar kode menjadi lebih rapi, terstruktur, mudah dipahami, dan dapat digunakan kembali pada program lain tanpa harus menulis ulang fungsi yang sama. Jadi konsep ini sangat penting dalam membuat program yang lebih besar karena membantu para programmer dalam mengelola kode dan lebih efisien dan profesional. Jadi pada bagian method dibuat deklarasi fungsi add yang berfungsi sebagai header atau header file atau antarmuka program. Header file ini berisi prototipe fungsi agar fungsi dapat dikenali oleh file lain yang membutuhkannya. Nah, jadi lalu pada bagian libmat.h, libmat.c dituliskan implementasi atau isi dari fungsi add, yaitu menunjukkan proses penjumlahan dua bilangan bertipe uniset, short integer, dan mengembalikan hasilnya. Nah, lalu pada bagian file main.c, program utama dibuat untuk memanggil fungsi dari reusable unit tersebut. Di dalamnya terdapat dua variabel yaitu x dan y, yang dimana x itu 10 dan y itu 25. Lalu fungsi add x ini digunakan untuk menghitung hasil penjumlahan kedua nilai tersebut. Nah, tujuan dari latihan ini agar kita sebagai mahasiswa dapat memahami bagaimana cara memisahkan deklarasi fungsi dan implementasi fungsi ke dalam file yang berbeda, serta memahami hubungan antar file.h, .c, dan main.c. Dan pada latihan ini juga kita melatih pemahaman dasar kita tentang modular programming, itu dengan membuat program yang lebih terorganisir, mudah dikembangkan di masa depan. Nah, jadi hasil program ini yaitu 10 tambah 25 itu 35. Kita coba jalankan. Berikut hasilnya. Nah, saya lanjutkan pada bagian yang kedua. Nah, latihan yang kedua. Jadi pada bagian latihan kedua ini membahas tentang eh, pointer dan pass by reference dalam bahasa C. Pointer adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan alamat memori dari variabel lain, sedangkan pass by reference adalah cara mengirim alamat variabel ke dalam fungsi lain agar nilai hasilnya dapat diubah langsung. Berbeda dengan pass by value yang hanya menyalin nilai, pass by reference memungkinkan perubahan pada variabel aset tanpa harus menggunakan return. Jadi konsep ini penting karena sering digunakan untuk memodifikasi data secara langsung dari dalam fungsi. Jadi tujuan program ini yaitu agar kita sebagai mahasiswa dapat memahami cara kerja pointer, menggunakan operator dan konsep pass by reference dalam bahasa C. Mahasiswa juga dilatih untuk memahami bagaimana sebuah fungsi dapat mengubah nilai variabel asli dari luar. Jadi fungsi dengan mengirimkan dari luar fungsi dengan mengirimkan alamat memorinya. Jadi hasil pada program ini dibuat fungsi ubah nilai yang menerima parameter berubah berupa pointer integer, ITR angka, yang dimana fungsi ini menambahkan nilai sebesar 50 pada variabel asli, lalu melalui proses difference yaitu
ptr angka sama dengan ptr angka plus 50, di mana dalam main variabel variabel nilai awalnya bernilai 10, kemudian alamat memorinya dikirim ke fungsi menggunakan ubah nilai. Setelah fungsi dijalankan, nilai tersebut berubah menjadi 60. Nah, kita coba jalankan. Nah, jadi hasilnya itu nilai sebelum diubah 10, alamat memori nilai dan nilai setelah diubah itu 60. Nah, kita masuk pada bagian tugas. Nah, yang mana pada bagian tugas pertama. Nah, pada bagian tugas pertama, pada bagian file pangkat.h, dibuat deklarasi fungsi integer hitung pangkat atau integer basis dan integer eksponen yang berfungsi sebagai header file atau antarmuka program. Nah, header file ini digunakan agar seperti tadi agar fungsi dapat dikenali dan dipanggil oleh file lainnya. Nah, kemudian pada bagian pangkat.c. Nah, pada file pangkat.c ini dituliskan implementasi dari fungsi hitung pangkat, yaitu menggunakan perulangan for untuk mengalihkan nilai basis secara berulang sesuai jumlah eksponen yang dimasukkan dengan cara sesuai eksponen yang disesuaikan. Jadi dengan cara program yang dapat menghitung hasil pangkatan tanpa menggunakan fungsi bawaan dari library matematika. Nah, selanjutnya pada bagian file main pangkat.c, program program utama dibuat untuk menerima input dari pengguna berupa nilai basis X dan nilai eksponen Y. Lalu user memasukkan kedua nilai tersebut, yang dimana program memanggil fungsi hitung pangkat dari reusable unit yang telah dibuat. Nah, hasil proses perpangkatan kemudian disimpan ke dalam variabel hasil dan ditampilkan ke layar menggunakan print. Lalu jika misalnya user memasukkan 2 dan 3, maka hasil yang ditampilkan adalah 8, karena 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, tujuan dari tugas ini agar kita memahami cara memisahkan deklarasi fungsi, implementasi fungsi, dan program utama ke dalam file yang berbeda sesuai dengan prinsip reusable unit. Nah, kita coba jalankan. Nah, contohnya kita masukkan 5, lalu Y-nya kita masukkan 2. Nah, hasilnya itu 25 karena 5 pangkat 2 itu adalah 25. Nah, kita lanjut pada bagian tugas terakhir, tugas kedua. Nah, jadi pada bagian tugas kedua, nah pada bagian tugas kedua ini membahas tentang analisis array menggunakan konsep indirection atau pointer dengan menerapkan passbar reference. Program ini dibuat menggunakan 3 file, yaitu statistic.h.c dan main.statistic.c. Jadi tujuannya agar kita mencari nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata-rata dari sebuah array bertipe float. Nah, jadi pertama pada bagian file statistik.h dibuat deklarasi fungsi hitung statistik yang memiliki parameter ukuran array, dan 3 pointer untuk menyimpan hasil tertinggi, terendah, dan rata-rata. File ini berfungsi sebagai antarmuka, seperti tadi, sebagai antarmuka dan agar fungsi dapat dikenali oleh file lain. Nah, kemudian pada file statistik.c, nah
Jadi, pada bagian file size.c dituliskan, implementasi dari fungsi tersebut. Program melakukan perulangan pada, seluruh isi array, eee, untuk, membandingkan setiap nilai, menentukan nilai terbesar dan terkecil, serta, menjumlahkan seluruh data untuk, menghitung rata-rata. Hasilnya disimpan ke dalam variable pointer menggunakan difference seperti tertinggi, terendah, dan rata-rata. Selanjutnya pada bagian file main statistic.c. Nah, dibuat array nilai mahasiswa yang berisi nilai data mahasiswa itu 75,5, 88, 92,5, dan 60, dan 80,5. Setelah itu, dibuat variabel max dan min, dan AVG yang digunakan untuk menampung hasil perhitungan, tersebut. Lalu fungsi hitung statistik, kemudian dipanggil dengan mengirimkan alamat dari ketiga variabel, tersebut menggunakan operator dan, karena menggunakan pass by reference, fungsi dapat langsung mengisi nilai ke variabel asli tanpa, menggunakan banyak return. Nah, tujuan dari tugas, kali ini yaitu agar, kita memahami hubungan antara, array dan pointer dalam bahasa C, serta memahami bagaimana, pass by reference digunakan untuk menghasilkan lebih dari satu output, dari sebuah fungsi. Nah, kita coba jalankan. Eee, dari data nilai mahasiswa itu, nilai tertingginya itu, eee, 92,5, nilai terendah 60, dan rata-rata dari semua nilai tersebut adalah 79,30. Eee, oke, mungkin, sekian dari penjelasan, sebelum saya, mungkin banyak kekurangan dari penjelasan saya, mungkin ke depannya akan lebih saya perbaiki. Sekian dan terima kasih.